Yuk, mantap. Ustazah harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dengan online. Nah, anak soleh dan solihah, pagi-pagi begini biasanya kalian sudah mandi dan sarapan bukan? Apakah ketika kalian mandi kerannya sudah ditutup? Dan apakah kalian menghabiskan makanan kalian? Saya harapkan ketika kalian selesai mandi dan air di dalam bak sudah penuh, maka kalian harus menutup keran air. Dan apabila kalian sarapan, kalian harus menghabiskan makanan kalian. Baik anak soli dan solihah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kalian mudah memahami pembelajaran kali ini. Baik, tepuk siap-siap doa. Siap-siap. Baik, Isnin salah sahab. Posisi doa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. STIT Irsadul Ibad Cerdas Sopan Pintar siap belajar. Yes Allah wafar. Yuk, mantap. Nah, anak soleh dan solihah, untuk menambah semangat kita pagi ini, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik muatan pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Ustazah harapkan setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, anak soleh dan solihah, di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar berbagai macam sumber energi. Macam-macam sumber energi yang telah kita pelajari diantaranya yaitu sumber energi matahari, sumber energi air, sumber energi angin, sumber energi listrik, sumber energi yang berasal dari fosil yaitu minyak bumi dan gas alam, dan sumber energi makanan. Nah, anak soleh dan solihah, di dalam berbagai macam sumber energi terdapat hak dan kewajiban kita. Nah, anak soleh dan solihah, apakah kalian masih ingat apa sih itu hak dan kewajiban? Nah, betul. Ustazah ingatkan kembali, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, anak soleh dan solihah, untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban kita. Baru kita bisa mendapatkan hak kita. Anak soleh dan solihah, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, ya. Hak dan kewajiban yang kita lakukan secara seimbang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak soleh dan solihah, hak dan kewajiban terhadap sumber energi air diantaranya haknya yaitu mendapatkan air bersih, mendapatkan ketersediaan air yang cukup, dan menggunakan air dengan berbagai keperluan. Kewajiban kita terhadap sumber energi air yaitu menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam bisa kita
lakukan dengan cara tidak membuang sampah di sungai karena akan mengalami pencemaran. Kemudian kita bisa melakukan dengan cara menanam pohon. Apabila pohon di muka bumi ini banyak, maka ketersediaan air juga banyak. Karena akar yang ada di dalam pohon merupakan tempat menyimpan cadangan air. Kemudian anak solih dan solihah, kita harus membuat resapan air sehingga banjir tidak kita rasakan. Kemudian anak solih dan solihah, selain itu kita harus menghemat air. Menghemat air bisa kita lakukan dengan cara menutup keran air apabila selesai mandi, apabila selesai berwudu, apabila selesai mencuci mobil, mencuci piring, dan selesai mencuci baju. Nah, itu cara kita menghemat air. Di samping itu, apabila kalian mandinya dengan shower, maka aliran airnya harus kecil sehingga sumber energi airnya dapat dihemat. Nah, itu kewajibannya. Nah, apakah kalian tahu apa yang kita rasakan apabila kita tidak ada air? Apabila kita tidak ada air, maka aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari tidak berjalan dengan lancar, tidak berjalan dengan baik. Karena misalkan manusia membutuhkan air untuk minum. Apabila manusia tidak minum, maka manusia tidak akan hidup solih dan solihah. Maka dari itu kita harus menghemat energi air. Nah, solih dan solihah selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi listrik. Sumber energi listrik merupakan sumber energi yang sangat berpengaruh pada kita sehari-hari. Hak kita terhadap sumber energi listrik yaitu mendapat pasokan listrik, kemudian bisa menggunakan energi listrik dengan berbagai keperluan. Kewajibannya yaitu menghemat energi listrik dan membayar tagihan listrik. Nah, solih dan solihah, cara kita menghemat energi listrik yaitu bisa dengan cara mematikan televisi, mematikan AC, mematikan kipas angin, mematikan lampu apabila tidak kita gunakan. Nah, anak soleh dan soleh, kita harus bersyukur karena kita bisa merasakan adanya energi listrik. Ada di desa terpencil yang belum mendapat pasokan listrik dari pemerintah. Maka dari itu kita harus menghematnya ya, soleh dan solehah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi bahan bakar. Sumber energi bahan bakar berasal dari fosil solih dan solihah. Sumber energi bahan bakar tidak dapat diperbaharui, terbatas ya. Di antaranya yaitu bahan bakar kendaraan seperti bensin, bahan bakar memasak yaitu seperti gas ya, gas yang orang tua kalian gunakan di rumah. Nah, anak solih dan solihah, hak kita terhadap bahan bakar apa? Yaitu mendapatkan bahan bakar untuk berbagai keperluan. Kewajibannya yang itu tadi harus menghemat sumber energi bahan bakar. Cara menghemat sumber energi bahan bakar bisa kita lakukan dengan cara berjalan kaki apabila jaraknya dekat, kemudian menggunakan sepeda apabila jaraknya lumayan jauh, dan yang ketiga menggunakan kendaraan umum daripada pribadi. Ya, semakin banyak manusia yang menggunakan bahan bakar dan menggunakan kendaraan pribadinya, maka semakin banyak pula energi bahan bakar yang digunakan. Makanya dari itu lebih baik kita menggunakan kendaraan umum. Nah, anak solih dan solihah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi makanan. Yang harus kita sadari, yang harus kalian tahu, makanan yang kita makan membutuhkan usaha dan mengeluarkan banyak energi. Misalkan nasi merupakan berasal dari padi. Padi kita
seorang petani, yang dimana seorang petani menanam dan merawatnya dengan begitu banyak cara, mulai dari menanam bibitnya, kemudian membajaknya, memanennya, setelah memanen kemudian dijemur, setelah dijemurnya kemudian menggilingnya dan menjadi beras. Nah, setelah menjadi beras kemudian didistribusikan kepada pedagang, dan orang tua kalian membeli nasi menggunakan uang, dan uang didapatkan dari usaha orang tua kalian, dari kerja keras orang tua kalian, dan orang tua kalian membeli beras yaitu di pedagang beras. Nah, begitu banyak cara yang petani, kemudian yang hewan lalui, yang orang tua kalian lalui untuk mendapatkan nasi yang akan diberikan kepada kalian. Maka dari itu, hak kalian yaitu mendapatkan makanan, kewajibannya harus menghabiskan makanan dan menghargai jasa para penyedia makanan. Itu ya soleh dan soleha. Nah, anak soleh dan soleha, Ustazah harapkan kalian harus menggunakan sumber energi sesuai dengan keperluan kalian, ya, dengan cara menghematnya. Apabila kalian menghambur-hamburkan berbagai macam energi, merupakan perbuatan yang boros, dan perbuatan boros yaitu perbuatan setan. Seperti terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari sifat boros. Itulah pembelajaran kita kali ini. Ustazah harapkan kalian dapat memahaminya dan mempraktikkannya, sehingga sumber energi yang ada di muka bumi ini selalu tersedia untuk kehidupan kita. Baik, kita cukupkan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.